Shalom, salam sejahtera teman-teman masyarakat Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa kan? Oh ya, sekarang ini mungkin kalian sedang di rumah saja kan? Karena kita tidak boleh kemana-mana, tidak boleh berkumpul dengan teman kita, dan juga lebih sedih lagi kita tidak bisa ke sekolah. Beruntungnya kita dapat mengakses pembelajaran melalui TVRI dengan menerapkan sistem pembelajaran berbasis rumah. Di sisi lain pasti sedih kan kita merasa terisolasi atau dikekang dari dunia luar. Teman-teman pasti bertanya, mengapa sampai terjadi kejadian luar biasa seperti ini? Jawabannya adalah atas anjuran pemerintah agar kita tidak terjangkit dengan virus corona atau bahasa kerennya Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID-19 yang telah menjadi pandemik di seluruh dunia. Sebenarnya, apa itu COVID-19? Menurut para ilmuwan, virus corona ini adalah jenis corona baru yang serupa dengan SARS dan MERS yang berasal dari beberapa hewan hidup seperti kelelawar, ular, dan tikus. Hal ini berbahaya dikarenakan hewan tersebut mudah didapatkan dan menjadi makanan di negara Cina. Untuk maksud tersebut, dalam penulisan laporan ini saya tertarik untuk menulis tentang virus corona, COVID-19, karena telah memengaruhi tatanan dan bahkan merusak sendi kehidupan manusia di dunia ini. Coronavirus Disease 2019 atau disingkat sebagai COVID-19 adalah penyakit baru yang ditemukan pada akhir tahun 2019 yang menular dan mematikan serta dapat menyerang siapa saja yang mampu menyebabkan terjadinya ketidaklancaran pernapasan dan radang paru-paru. Di mana menular melalui droplet atau percikan saat batuk, bersin maupun berbicara dan berkontak fisik secara langsung dengan orang terinfeksi dan menyentuh daerah wajah dengan tangan yang terpapar virus. Gejala yang timbul apabila terjangkit virus corona ialah flu, seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. COVID-19 mewabah pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok pada tanggal 17 November 2019 yang telah membunuh ribuan penduduk. Menurut Lipschitz, sebagian besar populasi manusia berisiko terkena virus sehingga perlu vaksin untuk mengatasinya. Berdasarkan Wikipedia, vaksin merupakan bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin atau imunisasi dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Vaksin biasanya mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit dan sering dibuat dari mikrob yang dilemahkan atau mati, dari toksinnya atau dari salah satu protein permukaannya. Agen merangsang sistem imun untuk mengenali agen sebagai ancaman, menghancurkannya, dan untuk lebih mengenali dan menghancurkan mikroorganisme yang terkait dengan agen yang mungkin ditemui di masa depan. Vaksin dapat bersifat profilaksis, misalnya untuk mencegah atau memperbaiki efek infeksi di masa depan oleh patogen alami. Yang menjadi masalah saat ini belum ditemukan vaksin anti COVID-19. Para ahli sementara sedang berjuang dengan waktu yang singkat, sementara di sisi lain telah banyak korban yang meninggal dunia. Berhubung belum adanya antivirus atau vaksin, maka kita dianjurkan untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan berupa cuci tangan, physical distancing, menggunakan masker, serta karantina dan juga wajib menerapkan etika ketika batuk. Upaya tersebut bermanfaat minimal mengurangi laju penyebaran virus ini. Menurut berita Kompas tanggal 29 April 2020, peta penyebaran COVID-19 sekarang ini telah menyebar di 213 lebih negara di dunia. Mengutip peta Global Cases by Johns Hopkins, CSSI, ada sebanyak 2.959.929 kasus. Dari jumlah tersebut, yang positif terinfeksi adalah sebesar 928.712. Di antaranya meninggal sebanyak 217.153. Khusus untuk Indonesia, positif COVID-19 terjangkit telah mencapai 9.511 orang, yang sembuh berjumlah 1.254 orang, sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 773 orang. Di samping itu, akibat dari penyebarannya sangat masif dan tidak terelakkan tersebut, menimbulkan efek domino dan perekonomian dunia. Menurut Kepala Ekonomi IMF, Gita Gopinath yang diberikan CNBC tanggal 25 April 2020, menyatakan bahwa pembatasan Great Lockdown membuat kegiatan ekonomi global terhenti, merugikan bisnis, dan menyebabkan orang kehilangan pekerjaan. Ini benar-benar krisis global. Berdasarkan hal tersebut, dapatlah dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan, akankah pandemik virus corona dapat berakhir khususnya di Indonesia? Saya telah riset dari beberapa sumber seperti Riset Studi Amerika, pendapat ilmuwan di Universitas Teknologi dan Desain Singapura (SUTD), dan prediksi berakhirnya COVID-19 dari Presiden RI Bapak Joko Widodo. Dari hasil riset dari beberapa sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebaran COVID-19 di dunia dan khususnya di Indonesia, secara perhitungan matematika dan metode ilmiah, COVID-19 akan berakhir pada akhir tahun 2020, yakni pada bulan Desember, dengan catatan para masyarakat di dunia khususnya Indonesia
Alangkah lebih baiknya membangun sikap disiplin diri untuk meminimalisir COVID-19 dengan cara mengikuti anjuran pemerintah pusat, yakni tetap di rumah saja agar badai ini cepat berlalu. Saya akan menutup podcast kali ini dengan membaca kitab Roma 13 ayat 1-2 yang berbunyi, tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya Mazmur Dimuheo, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.